Selamat bertemu kembali siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 dalam pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester 1. Saya akan mencoba menjelaskan bagian awal dari pelajaran semester 2, yaitu di buku saya disebut bab 3, aturan pencacahan. Ya, part 1. Mungkin rencananya ada 3 atau 4 part ini ya. Part 1 ini aturan pencacahan, khususnya adalah pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dasar daripada untuk mempelajari part 2, di mana kita akan cerita peluang, ya, bagian yang sering diuji di tes baik UTBK maupun UN, ya. Sebagai referensi, Matematika Wajib Grafindo ini ya, Matematika Wajib Grafindo jilid 3, ya. Tulisan saya. Oke, jadi kita memang kalau belajar peluang, kita harus mulai dari aturan ini, ya, secara hierarki. Jadi saya tidak berani melewat, ya, karena kita harus belajar pelan-pelan supaya memahami betul-betul apa yang kita pelajari. Kalau kita lompat-lompat, itu lebih bahaya, karena soal sekarang itu betul-betul mengarah ke pemahaman konsep dengan baik, bukan hanya menghafal. Oke, aturan dasar mencacah, subbab A. Kita mulai dengan apa sih beda antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Nah, di buku ini ada kegiatan. Kalau Anda buka halaman 113 ada kegiatan 31. Ya, kira-kira seperti ini. Ilham akan pergi dari kota A ke kota B. Ya. Jadi dia akan pergi dari kota A ke kota B ya. Jadi misalnya ini ada kota A, ini kota B. Dari kota A menuju kota B tersedia 4 mobil travel. Ya, jadi ada 4 mobil travel dari kota A ke kota B ini. Misalnya ada tersedia 4 mobil travel, ya. 3 bus, ya. Jadi dari sini ke sini terdiri dari ada 3 bus ya. Taruh agak gede ya. Ada 3 bus. 2 kereta. Jadi dia bisa aja naik kereta ya. Ada 2 kereta. Dan 1 pesawat terbang. Ya, jadi dia bisa aja naik pesawat terbang, hanya ada 1 pesawat. Gitu ya. Nah, berapa banyak pilihan untuk Ilham bisa pergi dari kota A ke kota B? Berapa banyak pilihan? Ya, jadi dia bisa aja naik mobil travel dari perusahaan 1, mobil travel dari perusahaan 2, mobil travel dari perusahaan 3, mobil travel dari perusahaan 4. Tapi pada saat yang bersamaan, dia nggak bisa naik 2 mobil travel. Jadi dia nggak bisa dari A ke B naik mobil travel 1 dan mobil travel 2, nggak bisa. Oke? Demikian juga bus, dia bisa aja naik bus A, bus B, bus C. Tapi pada saat yang bersamaan dia nggak bisa naik bus A dan bus B. Atau naik bus dan mobil travel, tidak bisa. Demikian juga kalau dia memilih kereta api. Ya, kereta api 1, kereta api 2. Dia tidak bisa naik kedua kereta pada saat yang bersamaan. Dan dia tidak bisa naik kereta dan naik bus pada saat yang bersamaan. Demikian juga naik pesawat. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa pilihannya ini masing-masing tidak saling mempengaruhi, ya. Kita sebut kegiatan memilih mobil travel atau bus atau kereta atau pesawat tidak saling berpengaruh, ya. Tidak saling berpengaruh satu sama lain. Ya. Artinya, pada saat bersamaan Anda tidak bisa naik mobil travel dan kereta atau naik mobil travel A dan travel B, nggak bisa. Keempat, jadi dengan kata lain, kalau di himpunan, keempatnya ini merupakan himpunan saling lepas. Ya. Gitu. Nah, untuk acara seperti itu kita gunakan aturan penjumlahan. Ya. Jadi banyak cara pilihan berbeda untuk pergi dari kota A ke kota B. Ya, 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. 10 pilihan. Jadi ada 10 pilihan. Ya, ini disebut aturan penjumlahan karena kita peroleh dengan penjumlahan. Jadi ada 10 pilihan cara kita bisa dari kota A ke kota B. Pilihan pertama naik mobil travel A1, naik mobil travel 2, naik mobil travel 3, naik mobil travel 4. Atau naik bus A, bus B, bus C.
Atau naik kereta Parahyangan misalnya, satu lagi kereta Pajajaran gitu ya. Atau naik pesawat terbang, Garuda misalnya. Ya, jadi ada 10 pilihan. Itu gambarannya ya. Sekarang kita ke contoh soal kedua, sebelum kita menarik kesimpulan tentang aturan penjumlahan. Ya. Misalnya di sebuah laboratorium komputer tersedia 4 jenis buku pemrograman. Ya. Dari 4 jenis buku pemrograman itu ada 4 judul tentang C++. Ya, 3 judul tentang Fortran. 2 judul tentang Java dan 5 judul tentang Pascal. Jadi ada 4 bahasa pemrograman ya. C++, Fortran, Java dan Pascal. Ya, masing-masing banyaknya, yang ini 4 judul, yang Fortran 3 judul, yang Java 2 judul, dan Pascal 2 judul. Jika seorang praktikan, dianjurkan untuk meminjam hanya satu saja. Meminjam 1 judul buku, bahasa pemrograman dari lab komputer. Ada berapa buku yang bisa dipinjam? Yang bisa dipinjam, tapi yang minjemnya cuma 1. Ya. Jadi praktikan hanya boleh meminjam 1 judul buku pemrograman, pada suatu saat dia hanya boleh meminjam 1. Ya. Jadi dia tidak bisa pada saat yang bersamaan meminjam buku C++, buku Fortran, buku Java, dan buku Pascal pada saat bersamaan, tidak bisa. Bahkan untuk buku Fortran 1, kan buku Fortran ada 3 nih. Buku Fortran 1 dengan buku Fortran 2 dengan buku Fortran 3, tidak bisa dia pilih 2, hanya 1. Nah, ini artinya saling lepas kan? Jadi tidak berpengaruh. Jadi praktikan bisa meminjam berapa buku pada suatu saat. Dia hanya boleh minjam 1 buku dari 14 buku yang tersedia. Dijumlahkan kan? 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5. Jadi 14 buku yang bisa dia pinjam. Aturan penjumlahan. Nah, dari 2 contoh ini akhirnya bisa disimpulkan ya, dan ini semua ada di buku saya yang ini ya. Ya, walau ini buku sangat padat teorinya, artinya langsung ke inti, tapi dengan kegiatan ya, dengan kegiatan, dan diperbanyak contoh soal agar siswa memahami. Jadi jika terdapat N1 pilihan untuk kejadian pertama dan N2 pilihan untuk kejadian kedua, akan tetapi kejadian tersebut, maksudnya kejadian pertama dan kejadian kedua, tidak dapat dikerjakan pada saat bersamaan. Ya, jadi tidak bisa dikerjakan pada saat bersamaan. Maka terdapat N1 plus N2 cara untuk memilih satu dari kedua kejadian tersebut. Inilah yang kita sebut dengan aturan penjumlahan, karena dijumlahkan. Saya harap Anda bisa mengerti dan membedakannya dengan aturan perkalian. Nah, sekarang apa itu aturan perkalian? Ya, apa itu aturan perkalian? Ya. Untuk memahami aturan perkalian, Anda diminta untuk melakukan kegiatan 32 ya, di halaman 114 ini. Jadi kalau Anda buka halaman 114 ini ada kegiatan ya. Jadi itu membantu juga guru kalau belajar secara tatap langsung, supaya siswanya melakukan kegiatan dulu sebelum aturan perkalian disajikan contoh dan disimpulkan ya. Jadi Anda lihat di sini ada ya, ini aturan perkalian. Nah, ini ada kegiatan 32 di sini ya. Kegiatan 32 ya. Kemudian baru diberi contoh soal, kemudian bahkan dikasih tugas untuk dikerjakan di rumah, baru ditarik kesimpulannya. Baru diberi lagi contoh soal ya. Sehingga pemahaman siswa betul-betul mendasar. Oke. Ini soalnya nomor 2. Ya, Arman memiliki 2 jenis pakaian. Ya. Atasan ya, jadi atasan ya. Misalnya baju itu atau kaos itu atasan. Dan 4 jenis pakaian bawahan, ya. Jadi celana ya, celana panjang atau celana pendek saya nggak tahu ya. Pokoknya bawahan. Nah, berapa banyak kombinasi setelan pakaian berbeda yang dapat dipilih oleh Arman pada suatu saat? Ya. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini.
Ini atasan 1, ya ini hanya asal gambar aja ya. Atasan 1, ini atasan 2, yang penting berbeda. Kemudian di sini ada bawahan, ya, yang penting berbeda, baik model atau mungkin warnanya. Maka tentu Arman bisa memilih atasan 1 dengan bawahan 1 ini, yang merah. Atau dia milih atasan 1 dan bawahan 2. Atau atasan 1 dengan bawahan 3. Atau atasan 1 dengan bawahan 4. Ya, jadi untuk yang merah ini ada 4 pilihan. Tapi bisa saja dia milih atasan kedua dengan bawahan 1, yang hijau ini. Atasan 2, setelannya dengan bawahan 2. Atasan 2, setelan dengan bawahan 3, atau atasan 2 dengan bawahan 4. Jadi juga ada 4 yang hijau ini. Ya. Maka setelan pakaian yang bisa dipilih Arman ini ya, bukan Yuli. Arman ada 4 yang merah ini, ditambah 4 yang hijau ini, hasilnya adalah 2 kali 4. Nah, diperoleh dari perkalian ya. Perkalian. Atasan ada 2, kejadian pertama. Bawahan ada kejadian kedua ada 4, dan diperoleh 2 kali 4. Makanya disebut aturan perkalian. Kalau tadi kan aturan penjumlahan. Ya, sama dengan 8 pilihan. Ya, itu yang pertama. Kemudian, Anda juga bisa menyelesaikan masalah dengan masalah perkalian ya, masalah aturan perkalian. Anda juga bisa menyelesaikan masalah aturan yang berkaitan dengan aturan perkalian dengan menggunakan diagram pohon. Nah, diagram pohon itu kan ada batang, kemudian ada cabangnya. Untuk jelasnya pelajari contoh berikut. Ya, diambil dari buku ini juga ya. Diambil dari buku ini juga ya. Seperti itu. Jadi, Anindya sedang menempuh tes yang terdiri atas 3 soal. Jadi dia menghadapi 3 soal berbentuk pertanyaan benar atau salah. Pertanyaannya, berapa banyaknya kemungkinan jawaban yang dapat dilakukan Anindya dengan menebak? Jadi Anindya akan menebak kira-kira berapa banyak kemungkinan jawaban yang dilakukan Anindya. Oke, misalnya kita mulai. Ya. Soal pertama dulu, soal pertama. Soal pertama itu bisa saja Anindya memilih benar. Bisa saja salah, hanya 2 kemungkinan. Ya. Jadi untuk soal pertama itu sebetulnya ada 2 kemungkinan kan? Ya, ada 2 cara, gitu ya. Kemudian soal kedua, Anindya bisa juga untuk soal kedua ini memilih benar dan di sini memilih salah. Di sini juga dia soal pertama dia pilih salah, soal kedua bisa aja dia pilih benar. Atau salah. Nah, ini sampai soal kedua. Gitu. Soal kedua. Soal kedua juga 2 cara ya, milih benar atau salah kan gitu. Soal kedua juga 2 cara, benar atau salah. Soal ketiga. Nah, setelah dia memilih soal kedua di sini, dia bisa saja soal ketiga dia milih benar. Tapi bisa juga memilih salah. Gitu. Ya. Di sini ketika dia sampai di soal kedua, ya, dia bisa saja di sini dia untuk soal ketiga dia jawab benar atau salah. Ini cabangnya kalau pohon kan. Ini juga begitu, ini bisa benar, bisa salah. Ini juga begitu, ini benar, ini salah. Nah, ini yang disebut diagram pohon ya. 1 cabang, 2 cabang, ini cabang ini masing-masing punya cabang dan seterusnya. Dia berhenti di soal ketiga. Ini juga 2 cara. Nah, kalau aturan perkalian berapa banyaknya cara? Hanya banyaknya cara dia bisa ya. Banyaknya cara adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi 8. Ada 8 kemungkinan. Ya, itu bisa pakai aturan perkalian. Tapi kemungkinannya seperti apa jawabannya tidak bisa. Kita nggak tahu kemungkinan jawabannya seperti apa. Yang penting ada 8. Nah, dengan diagram pohon kita bisa tahu kemungkinan jawaban yang dilakukan Anindya sebelum menghitung banyaknya. Ya. Kalau dia menjawab seperti ini, berarti kemungkinan dia menjawab di soal pertama benar, di soal kedua benar, di soal ketiga benar. Nah, ini kemungkinan jawabannya yang pertama. Atau ya kalau dia mengikuti ini, soal pertama dia jawab benar, soal kedua benar, tapi soal ketiga salah dia jawab. Yang ini soal pertama benar, ya. Soal kedua dia jawab salah, soal ketiga dia jawab benar. Kalau yang ini benar salah salah ya, benar salah salah. Ya, ada 4 kemungkinan.
Sekarang yang soal pertama salah, soal kedua benar, soal ketiga benar. Maka dia kemungkinan jawabannya dia SBB. Kemudian ini SBS, ya sama aja caranya dan seterusnya. Yang ini SSB, dan yang ini SSS. Jadi kelihatan sekarang ya kemungkinan tiap jawabannya. Nah kalau dijumlahkan semua 8. Persis aturan perkalian ya. Persis aturan perkalian. Soal pertama bisa dijawab dengan 2 cara. Soal kedua bisa dijawab juga dengan 2 cara. Dan soal ketiga juga bisa dijawab dengan 2 cara. Sehingga hasilnya 8. Ini lebih cepat. Tapi diagram pohon justru bisa memperlihatkan kemungkinan jawabannya. Nah ini ada gunanya di peluang nanti. Jadi kalau ditanya, berapa peluang dia menjawab ketiga soal itu dengan menebak benar? Maka hanya 1 ini. Dari 8. Maka peluangnya 1/8. Yaitu nanti kita ke soal peluang. Ya. Jadi ini gunanya untuk di peluang justru. Kalau kita ditanya peluang jawaban, salah satu kejadian. Ya. Misalnya, berapa peluangnya dia menjawab semuanya benar? Maka hanya 1/8. Oke. Nah, dengan mengamati contoh kedua dan ketiga ini, contoh kedua ini yang banyak setelan pakaian dan banyak kemungkinan menjawab 3 soal dengan pertanyaan benar salah, dengan jawaban benar salah. Kita bisa menuliskan aturan perkalian. Kalau tadi aturan penjumlahan. Jika ada K kejadian, kalau di soal pilihan ganda tadi ada 3, yang pilihan benar salah tadi ada 3 kejadian. Ya kan? Dengan setiap kejadian memiliki hasil, nah kalau tadi hanya benar salah kan, 2 kemungkinan. Nah ini mungkin kejadian pertama N1 cara, kejadian kedua ada N2, kejadian ketiga ada N3, dan seterusnya sampai NK. Yang berbeda. Maka banyak hasil berbeda, banyaknya. Hasilnya seperti apa nggak bisa tahu. Hasilnya tahu tadi dengan diagram pohon kan. Tapi kalau banyak bisa. Banyak hasil berbeda yang mungkin dari kejadian tersebut secara berurutan. Berurutan kan. N1 dulu, baru N2, baru N3. Diberikan oleh hasil kali berikut. N1 kali N2 kali N3 kali dan seterusnya kali NK. Karena diperoleh dari perkalian, maka disebutlah aturan perkalian. Nah, sekarang kita setelah memahami dengan kegiatan, kita ke contoh soal lagi. Nah, contoh soal yang keempat diambil dari Matematika Wajib 12 Martin Grafindo. Ya. Dari kota L ke kota M ada 5 rute perjalanan. Ya. Jadi kalau kita gambar begitu ya, ini kota L, ini kota M. Ada 5 rute ya, jadi 5 rute. Ini mungkin rute yang ini ada 5 rute. Nah, begini. Dari kota L ke kota M ada 5 rute. Nah. Dari kota M ke kota K, nah ini kota M, ini kota K, ada 3 rute. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira masalahnya kalau digambarkan seperti itu. Pertanyaan A, berapakah banyak pilihan rute dari kota L ke kota K melalui kota M? Berapa banyak rute? Ya. Itu pertanyaan A ya. Jadi jangan baca pertanyaan B, pertanyaan A dulu. Jadi pertanyaan A itu berapa banyak pilihan rute dari L ke M ke K. Nah, Anda lihat kan aturan perkalian. Dari L ke M kita bisa menempuh 5 rute. 1, 2, 3, 4, 5. Dari M ke K kita bisa menempuh 3 rute. Maka banyak pilihan rute berbeda adalah 15. Ya, jadi mungkin ini yang pertama. Gitu kan? Nanti ini yang kedua. Yang ketiga, ini dengan ini. Sudah 3 kan? Sekarang yang ini. Nah, 3 juga. Akhirnya 5 kali 3, 15. Itu pertanyaan A. Aturan perkalian. Nah, yang pertanyaan B agak sedikit berpikir. Untuk tujuan pergi pulang. Jadi kita akan pergi pulang. Pergi pulang. Ya. Dari kota L ke M ke K, kemudian kembali lagi dari KML. Ya. Untuk kemungkinan pertama, rute yang ditempuh boleh berulang. Nah, rute yang ditempuh boleh berulang. Jadi maksudnya begini.
Ini ditempuh waktu pergi, ini waktu pergi. Pulangnya boleh juga ini. Pulangnya boleh juga. Ya, boleh sama. Ya, boleh berulang kan? Artinya berulang dua-duanya. Boleh juga tidak berulang. Jadi perginya seperti ini, pulangnya seperti ini. Boleh. Ya. Itu. Itu yang pertama. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Oke. Supaya jelas, kita bikin dulu rute perginya ya. Untuk yang pertama ya. Rute boleh berulang ya. Rute boleh berulang ya. Jadi kita pergi dari L ke M ke K dulu ya. Ini misalnya rutenya ya. Kita bikin yang merah sama hijau ya. Perginya hijau. Misalnya perginya hijau ini ya. Dari L ke M. Gitu. Baru dari M ke K. Nanti ini L ke M. Ya, semua pokoknya perginya hijau. Ya, perginya yang hijau. Ya. Jadi perginya yang hijau. Jadi 5 kali 3 ya. 15. Gitu ya. Perginya. Pulangnya boleh berulang kan? Rute boleh berulang. Jadi rute ini juga bisa dipakai lagi. Jadi 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh berulang. Ya, jadi sekarang 3 kali 5. Karena boleh berulang. Jadi hasilnya 15. Dengan demikian, banyak pilihan rute berbeda. Ya 15 kali 15. 225. Ya. Itu yang kita punya ya. Nah, yang B tidak boleh berulang. Nah, jika rute yang ditempuh tidak boleh berulang. Nah, ya, jadi kita gambar lagi. Kita gambar aja dulu rutenya. Ya. Ini ada 5. Jadi waktu pergi memang nggak ada yang berulang. Ya, nggak ada yang berulang ya. Dari LMK tetap ini 5. Dari M ke sini nggak ada yang diulang. Karena dia belum pulang kan. Baru pergi. Nggak ada yang diulang. Nah, 5 kali 3. Sama ini, 15. Nah, pulangnya sekarang. Jadi Anda perhatikan ya. Waktu pergi, misalnya ini yang ditempuh LM. 1, 2. Waktu pergi. Ya. Waktu pergi itu. Nah, waktu pulang dia tidak boleh berulang. Jadi nggak boleh lagi begini. Nggak boleh dia begini. Ya kan, nggak boleh begini. Jadi waktu dia menempuh ini, pulangnya hanya boleh ini atau ini. 2 ya. Jadi pulangnya 2 kali. Di sini dia nggak boleh begini. Karena rutenya nggak boleh berulang. Jadi dia menempuhnya apa? Ini 1. Gitu. Jadi yang tadi pergi, jadi pulangnya dia bisa menempuh ini. Pulangnya kan. Pulangnya dia bisa menempuh yang hijau ini kan. Pergi di sini, pulangnya yang hijau ini. 1, 2. Makanya 2 kan. Terus di sini, dia nggak boleh ke sini. Ada 4 berarti. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 kali 4. Jadi untuk pulang dia hanya bisa 8. Ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi banyak pilihan rute adalah 15 kali 8. Lebih sedikit ya. Karena nggak boleh berulang. 120. Ya, 120 rute. Ya. Oke, mudah-mudahan itu jelas. Kalau tidak, kita akan bahas lagi nomor 5 ya. Kalau tadi kita gunakan diagram pohon atau diagram seperti ini, kita nanti sekarang akan menggunakan lagi cara bantuan yang kedua disebut dengan pengisian tempat ya atau filling slots ya. Ini soalnya. Adam, Ruri, Salman dan Helga. Jadi ada 4 siswa ya. Taruhlah ini siswa atau ya ada 4 orang sahabat misalnya. Berencana untuk pergi ke suatu tempat rekreasi. Di loket pembelian tiket, mereka ini berarti berempat ya, harus menyusun diri mereka dalam suatu antrian. Ya seperti Anda ketika ngantri itu, antriannya memanjang ya. Kan kalau antrian bisa aja nggak memanjang, melingkar bisa ya. Ya. Atau apalah, dua-dua ini memanjang. Berapa banyak cara mereka bisa menyusun diri dalam antrian tersebut? Ya. Nah,
Masalah berkaitan dengan aturan perkalian bisa diselesaikan dengan diagram pohon, bantuan diagram pohon. Ya, bisa juga dengan cara seperti ini. Ini juga diagram pohon sebetulnya kan. Tapi bisa juga diselesaikan dengan bantuan pengisian tempat. Untuk soal seperti ini kalau diagram pohon agak sulit. Jadi kita pakai pengisian tempat. Nah, dalam masalah kita ini ada 4 siswa yang akan menyusun diri pada antrian. Artinya kita harus menyediakan 4 kotak untuk diisi. Nah, kita menyediakan 4 kotak. Jadi ini tempat ke 1, 2, 3, 4. Ini kotak yang akan kita isi. Ya, ini kotak yang akan kita isi. Ya, ini kotak yang akan kita isi ya. Jadi ini kotak yang akan kita isi. Nah, ini. Ini akan kita isi. Oke? Ini banyak cara. Nah, ingat ada 4 siswa. Kita nggak tahu ya, sebut aja siswa itu siswa 1, 2, 3, 4. Ya. Waktu ngisi kotak ini ada berapa cara? Masih 4 ya? Masih ada 4. Kita bisa ngisi dengan 4 cara kotak pertama ini. Nah, begitu kita mau masuk ke kotak ketiga, misalnya yang menempati ini adalah siswa pertama. Siswa 1, gitu ya. Siswa pertama. Atau kalau Anda kurang senang, ini kita sebut aja ABCD ya. Nanti dikira sama dengan itu. ABCD lah. Ya, biar lebih enak. Jadi pertama ABCD. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D di sini. Ada 4 kemungkinan. Anggaplah yang menempati ini siswa A. Urut aja. Siswa A. Nah, berarti ketika kita tiba di sini, hanya tinggal BCD. Hanya bisa B, C, D. Ya. Itu. Jadi kalau di sini tadi masih ada 4 kan. Makanya 4. Tapi begitu kita mengisi kotak kedua, kita tinggal punya sisa stok ada 3. Tinggal 3 siswa ya. Ya, anggaplah B, C, D. Anggaplah ini tempat kedua akan diisi oleh siswa B. Gitu ya. Ya, gitu. Berarti ketika kita pindah ke kotak ketiga, tinggal C dan D. Ya. Tinggal C dan D. Gitu. Ya, jadi ada 2 saja yang bisa kita isikan. Di kotak ketiga ini hanya ada 2. Taruhlah itu C. Nah, di kotak terakhir sisa D. Tidak ada pilihan lain. Ya hanya ada 1. Nah, seperti ini. Ini namanya pengisian tempat. Pengisian tempat. Tempat pertama diisi oleh 4 kemungkinan, 4 cara. Tempat kedua diisi dengan 3 cara. Karena siswa yang pertama sudah ada di sini. Begitu kita geser ke tempat ketiga, tinggal 2 siswa yang belum punya tempat. Dia duduk sini. Dan terakhir tinggal 1 siswa. Ya. Nah, banyak cara berbeda susunan antrian memanjang dihitung dengan aturan perkalian. Tinggal dikalikan, yaitu 4 kali 3. Ya, jadi itu kita kalikan itu. Kali 2 kali 1. Ya, jadi hasilnya 24 cara. Nah, perkalian bilangan berurut turun ini nanti kita bisa sebut dengan notasi faktorial. Nanti kita belajar di peluang, notasi faktorial. Sekarang kita belajar dasarnya. Jadi dasar dari notasi faktorial itu adalah kejadian seperti ini ya. Oke, contoh soal yang terakhir ya. Soal nomor 6 diambilkan dari Matematika Wajib 12 Martin Grafindo, tetap buku ini. Dan kita akan menggunakan pengisian tempat ya. Nah, oke. Misalnya akan disusun angka-angka pada plat nomor mobil. Ya, angka-angka pada plat nomor mobil. Jadi Anda punya nomor mobil. Di nomor mobil itu terdiri dari 4 angka. Hanya 4 angka yang bisa diisi. Jadi dengan demikian Anda akan buat tempat 4 ya. Tempat ke-1, tempat ke-2, tempat ke-3, tempat 4. Kemudian banyak cara inilah yang akan kita isi. Ini akan kita isi, ini akan kita isi, ini akan kita isi, ini akan kita isi. Ya. Jadi pertama disediakan dulu kotak yang akan diisi. Di sini ada 4. Kenapa? Karena plat nomor itu 4 angka, nggak bisa lebih dari 4. Nah, dengan ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Ya. Jadi Anda lihat di sini. Untuk soal A ya, ini jawab untuk soal A. Angka pertama tidak boleh angka 0. Ya, sama, B juga sama. Angka pertama pokoknya tidak boleh angka 0. Ya. Angka kedua boleh, angka ketiga boleh, keempat boleh. Angka pertama nggak boleh. Oke.
Tentukan banyak plat nomor yang dapat dibuat. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Ya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka yang tersedia ada 7 ini ya. Kalau Anda hitung kan angka 0 sampai 6 ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka. Kemungkinan yang pertama A, tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, tidak boleh ada angka yang diulang. Jadi untuk jawaban A ini ada 2 ketentuan. Ketentuan pertama, ketentuan umum. Angka pertama tidak boleh angka 0. Ini. Kemudian ketentuan yang kedua, ini, tidak boleh ada angka yang diulang. Ya, tidak boleh ada angka yang diulang. Maksudnya 0, 0, 0 ada muncul, tidak boleh. Atau 0, 1, 0. Atau 1, 2, 2. Pokoknya tidak boleh muncul berulang. Oke. Secara umum. Ya. Nah, kita akan buat caranya. Ya. Nah, waktu kita ngisi di tempat pertama, angkanya masih ada 7 ya. Ya, masih ada angka 0, ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5, ada angka 6 ya. Ya, gitu. Ada 7 angka. Tapi tidak boleh angka 0, angka pertama ini. Ya, ini angka pertama ini. Angka pertama itu di sini. Tempat ke-1 ini disebut angka pertama. Tidak boleh 0. Jadi nggak boleh 0 ini, ya. Ini sementara kita coret. Nggak boleh di tempat ke-1. Dengan demikian hanya tersedia 6 ya. Jadi ada 6 ya. Hanya ada 6 yang boleh. Jadi ini 6. Bisa kita isi angka 1, bisa kita isi angka 2, bisa angka 3. Supaya urut, anggap aja kita isi angka 1. Ya, anggap aja angka 1. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika pindah ke kotak kedua, angkanya 0. 0 belum dipakai loh ya. 0 tadi tidak boleh, makanya nggak kita lingkari ya, artinya belum dipakai. Sekarang di tempat kedua, angka 1 nggak boleh karena sudah di sini. Berarti 2, 3, ini 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ya. Nah, ada 6 juga kan? Masih ada 6 di sini. Ya. Angka 0 boleh, karena sekarang angka kedua, 0 boleh, jadi ini ada 6 juga. Gitu. Ya. Karena angka 0 boleh. Nah, cuma sekarang 0 udah kita pilih. Misalnya 0 kita pilih. Nah, waktu kita ke kotak ketiga, sisa 5 kan? Sisa angka 2, 3, gitu. 4, 5, 6. Sisa 5. Hanya bisa 5. Gitu. Nah, misalnya angka yang kita masukkan di sini angka 2. Angka 2 yang kita masukkan di sini. Di tempat ketiga ini angka 2. Nah, ketika kita mengisi di tempat keempat, sisa 3, 4, 5, 6. Kan tidak boleh diulang. Ya kan? Tidak boleh diulang. Jadi di sini sisa 3, 4, 3 di atasnya sendiri, terus 4, 5, 6. Nah, jadi ada 4. Gitu. Jadi ini tidak ada yang diulang. Ya. Angka pertama tidak boleh 0. Makanya sisa 6 aja yang kita bisa pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Begitu kita mau ngisi tempat yang kedua, 0 hidup lagi. Karena di angka kedua 0 boleh. Nah, anggaplah waktu tempat pertama ini angka 1. Kita isinya angka 1. Berarti angka 1 udah nggak boleh kan? Sehingga terdiri sisanya 0, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap ada 6. Ya. Begitu kita mau masuk ke tempat ketiga, angka 0 nggak boleh lagi. Karena tidak boleh diulang. Bukan angka ketiga tidak boleh 0, karena sudah diulang. Jadi tersisa angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 5. Gitu? Nah, misalkan saja angka 2 yang kita isikan di sini. Maka ketika kita mengisi tempat keempat, tersedia tinggal 3, 4, 5, 6. Ada 4 kan? Kalau ini kan ada 5 ya, ini sisa ada 4. Maka dapat 4. Nah, banyak plat nomor berbeda yang dapat dibuat sesuai dengan kedua ketentuan ini adalah dihitung dengan aturan perkalian. 6 kali 6 kali 5 kali 4. Jadi ini semua angka yang diisikan ya. Nah, begini. Ya, 36 kali 20. 720 plat nomor. Nah, ya, 720 plat. Sesuai dengan ketentuan yang pertama. Nah, itu. Yang B, ketentuan pertamanya sama. Angka pertama tidak boleh angka 0. Tapi ketentuan keduanya, hanya angka pertama yang tidak boleh diulang.
Jadi hanya angka yang diisikan di sini yang tidak boleh diulang. Angka yang diisikan di sini boleh diulang. Angka yang diisikan di sini juga boleh diulang. Ya. Nah, kalau kita buat lagi isinya seperti ini yang akan kita isikan. 1, 2, 3, 4. Ingat, angkanya selalu ada 7 kan? 0, 1, 2, 3. Ya, ini 4, 5, 6. Angka ke-1 tidak boleh 0. Ya, jadi tidak boleh 0 angka pertama ini. Nah, hanya boleh diisi angka 1, angka 2, angka 3 ya. Misalnya angka 1 yang kita isikan. Gitu. Tapi di sini sisa 6 ya, masih ada 6 ya. Masih ada 6. Misalnya angka 1 kita isikan ya. Angka 1 kita isikan di sini ya. Angka 1 kita isikan di sini. Kan masih boleh diulang kan? Boleh diulang ya. Boleh diulang nggak? Nah, ini ada aturannya. Lihat. Hanya angka pertama yang tak boleh diulang. Jadi hanya angka yang diisi di sini yang nggak boleh diulang. Jadi misalnya Anda isi angka 1, maka angka 1 di sini nggak boleh diulang. Ya. Ini sudah nggak boleh diulang ini, dilarang. Ya, hanya angka pertama loh ya, hanya angka pertama. Nah, angka 0 hidup lagi. Karena angka 0 boleh di tempat kedua. Hanya di tempat pertama nggak boleh. Angka 1 mati, karena dia tidak boleh diulang. Angka yang diisikan di kotak pertama, tadi kita isi 1 kan, ini, tidak boleh diulang di sini. Yang 2, 3 boleh. Karena belum diisikan. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 berarti ya. Ada 6 ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa yang terjadi waktu kita mau ke kotak ketiga? 1 tetap tidak boleh. Ya, 1 tetap tidak boleh. Karena dibilang angka pertama tidak boleh diulang. 1 tetap tidak boleh. Tapi angka 0, 2, 3, 4, 5 boleh diulang. Karena angka 0 ini kan dianggap tadi di sini kita isi 0 ya. Di sini kita anggap diisi 0. Nah, angka 0 boleh diulang, boleh. Nggak ada masalah, ya. Jadi tetap aja 2, 3, 4, 5, 6. Karena boleh diulang. 6 juga. Sampai di sini 6 juga. Karena semua boleh diulang kecuali angka 1. Ya. Kecuali hanya angka 1 yang tidak boleh diulang. Kenapa? Karena kita asumsikan angka 1 ini kita isi di kotak pertama. Kita asumsikan diisi di kotak pertama. Sedangkan hanya angka pertama yang tak boleh diulang. Angka kedua boleh. Angka yang diisikan di sini boleh diulang. Angka yang diisikan di sini boleh diulang. Jadi semuanya tetap 6. Ya. 6. Nah, begini. Ya, dengan demikian banyak plat nomor berbeda untuk kedua ketentuan ini. Dihitung dengan aturan perkalian adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6 ya. Kalau Anda hitung itu 36 kali 36, 1296. Lebih banyak ya. Kalau ini 720, karena di sini tidak boleh diulang. Ya, kalau di sini boleh diulang kecuali angka pertama. Oke, kira-kira seperti itulah dasar dari teori mencacah. Di part 2 nanti kita akan masuk ke peluang. Ya. Tetapi sebelumnya kita akan cerita aturan yang diperoleh dari aturan perkalian, yaitu aturan permutasi dan kombinasi. Jadi kita akan cerita permutasi dan kombinasi dulu. Ya. Setelah permutasi dan kombinasi yang diperoleh dari aturan perkalian dikuasai dengan baik, barulah kita cerita peluang. Makanya saya bilang ada 3 part atau mungkin 4 part. Ya, supaya kita tidak terlalu terburu-buru. Ya. Dan waktunya juga tidak terlalu lama. Ya, demikian yang bisa kita bawakan untuk kali ini. Terima kasih Anda telah berkunjung pada video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Semoga kesuksesan selalu bersama Anda. Saya Martin Kaninan.